Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo semuanya, selama 30 menit ke depan saya akan menyampaikan informasi mengenai interface komunikasi data dengan teman-teman saya yang akan dibagi per slide. Itu silakan teman-teman memperkenalkan diri. Yang pertama ada Adrian Zaifi. Silakan Bang Adrian Zaifi, nama dan jurusannya. Ya, baiklah, nama saya Adrian Zaifi. Eh, saya dari Sistem Informasi semester 3. Selanjutnya ada Jurusan Gaza Malikawa, silakan. Perkenalkan, nama saya Gaza Malikawa dari Sistem Informasi Reguler B semester 3. Selanjutnya silakan Rizky Ananda Pratama. Kenalkan, nama saya Rizky Ananda Pratama dari Sistem Informasi B semester 3. Baiklah, langsung saja kita mulai eh, untuk presentasinya. Antarmuka pemakai atau user interface merupakan mekanisme komunikasi antara pengguna user dengan sistem. Antarmuka pemakai user interface dapat menerima informasi dari pengguna user dan memberikan informasi kepada pengguna untuk membantu mengarahkan alur penelusuran masalah sampai ditemukan suatu solusi. Yang pertama ada interface komunikasi data yang akan dibacakan oleh Adrian Zaifi. ringkasan yaitu asynchronous dan synchronous transmission, konfigurasi baris, dan interfacing. Selanjutnya, pendahuluannya yaitu interface, yaitu menghubungkan dua perangkat device melalui sebuah media transmisi untuk memindahkan data. Interface menentukan karakteristik sinyal, juga menentukan media yang terpasang, serta prosedur pengiriman dan penerimaan bit-bit data, waktu atau laju durasi, jarak. Bit-bit harus sama untuk pemancar dan penerima. Ada dua teknik yang biasa digunakan untuk mengontrol waktu, yaitu asinkron dan sinkron. Selanjutnya ada asynchronous dan synchronous transmission. Kesulitannya dalam hal waktu membutuhkan mekanisme untuk mensinkronisasi pemancar dan penerima. Ada dua penyelesaian, yaitu asinkronus dan sinkronus, yaitu ada lagi serial. Sinkronisasi. Sinkronisasi adalah salah satu tugas utama dari komunikasi data, yaitu suatu transmitter mengirim pesan satu bit pada suatu waktu melalui suatu medium ke receiver. Receiver harus mengenal awal dan akhir dari blok-blok bit dan juga harus mengetahui durasi dari tiap bit sehingga dapat mensampel baris tersebut dengan timing yang tepat untuk membaca setiap bit. Misalkan pengirim atau sender mentransmisikan sejumlah bit-bit data, pengirim mempunyai suatu clock yang mempengaruhi timing dan transmisi bit-bit. Asinkronus atau tak sinkron. Data ditransmisikan per karakter pada suatu waktu.
di mana tiap karakter panjangnya 5-8 bit. Sinkronisasi dipertahankan di dalam setiap karakter. Receiver mempunyai kesempatan untuk mensinkronkan awal dari tiap karakter baru. Awal dari suatu karakter disyaratkan oleh suatu mulai sedikit dengan biner O 0, kemudian diikuti oleh 5-8 bit yang membentuk karakter tersebut. Asinkronus adalah ekuivalen untuk elemen yang gambar ini, yaitu ekuivalen untuk elemen persinyal bagi biner. Oke, terima kasih Adrian Zaifi penjelasannya. Selanjutnya, transmisi data seri akan dibacakan oleh Gaza Malikawa. Silakan. Transmisi data seri, sistem pengiriman data digital di mana beberapa bit dikirim secara berurutan dengan menggunakan satu jalur atau pengantar. Receiver kemudian merakit kembali menjadi karakter. Poin kedua yaitu hanya ada dua pengantar, yaitu pengantar pengirim dan pengantar penerima. Poin ketiga, pengiriman dimulai dari LSB atau Least Significant Bit dan diakhiri oleh MSB. Poin keempat, cocok untuk transmisi data jarak jauh. Transmisi sinkronus atau data sinkron. Poin pertama, pada pengiriman data sinkron, sejumlah blok data dikirimkan secara kontinu, tanpa bit awal dan bit akhir. Pesan yang sangat panjang biasanya dipecah menjadi beberapa blok. Setiap blok diawal dengan karakter STC atau start of text dan diakhiri dengan ETB atau end of text block. Dan blok terakhir diikuti karakter ETC, ETX, end of text. Sinkronus. Untuk itu, tiap blok dimulai dengan suatu pola pembukaan bit dan diakhiri dengan pola post-tumble sedikit. Pola-pola ini adalah kontrol informasi. Frame adalah data plus kontrol informasi. Format yang tepat dari frame tergantung dari metode transmisinya. Lanjut, Bang. Plan configuration. Poin pertama yaitu dua karakteristik yang membedakan berbagai konfigurasi data link adalah topologi dan apakah link tersebut half duplex atau full duplex. Poin kedua, dengan transmisi half duplex hanya dari dua stasiun pada sambungan point to point yang dapat mengirimkan pada satu waktu. Mode ini juga disebut sebagai alternatif dua arah, menunjukkan fakta bahwa dua stasiun harus berganti dengan transmisi. Ini dapat dibandingkan dengan jembatan satu jalur dua arah. Transmisi full duplex, dua stasiun dapat secara bersamaan mengirim dan menerima data satu sama lain. Poin kedua, mode ini dikenal sebagai dua arah simultan dan dapat dibandingkan dengan jembatan dua arah dua jalur. Untuk pertukaran data komuter ke komuter, bentuk transmisi ini lebih efisien daripada transmisi half duplex. Terima kasih Gaza Malekawa untuk penjelasannya. Selanjutnya tentang interface akan dijelaskan oleh Rizky Ananda Pratama. Interface, perangkat berproses data atau peralatan internal data DTE, tidak termasuk dalam fasilitas transmisi. Membutuhkan penghubung yang disebut data circuit terminating atau DCE. Contoh modern IMC.
DCE mentransmisi bit melalui media transmisi. DCE mengirimkan data dan mengontrol informasi dengan DTE. Dilakukan melalui suatu rangkaian nilai tukar. Memerlukan tingkat kerjasama yang tinggi. Interface. Seperti inilah contohnya, bisa teman-teman perhatikan. Modem atau modulator demulator. Modulator merupakan bagian yang mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa atau carrier dan siap untuk ditransmisikan. Demulator adalah bagian yang memisahkan sinyal informasi atau data atau pesan dari pembawa sinyal yang diterima sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Data dari komputer yang terbentuk data dari komputer yang berbentuk sinyal digital diberikan kepada modem untuk diubah menjadi sinyal analog. Sinyal analog tersebut dapat dikirim melalui beberapa media telekomunikasi seperti telepon dan radio. Pada tujuan, sinyal analog tersebut diubah menjadi sinyal digital dan dikirim ke komputer. DTE, CE, tipe konfigurasi. 4 karakteristik penting dari interface. 1. Mekanik, berhubungan dengan koneksi fisik sebenarnya dari DTE dan DCE. 2. Listrik, yaitu mengenai tingkat tegangan dan waktu dari perubahan tegangan, dan juga menentukan kecepatan data dan jarak yang dapat dicapai. 3. Fungsional, merinci fungsi yang dilaksanakan yang diperuntukkan bagi berbagai rangkaian interchange dapat diklasifikasikan menjadi kategori dan data, kontrol, timing, dan run. 4. Prosedur, merinci urutan kejadian pada transmisi data berdasarkan karakteristik fungsional dan interface. EIA 232E membatasi kabel konektor khusus. Interface ini dipakai menghubungkan perangkat DTE ke postgrade modem untuk digunakan pada sistem telekomunikasi analog umum. Spesifikasinya meningkatkan di mana dua kabel yang dihubung pada konektor DB25 dipakai untuk menghubungkan DTE dan DTE ke DCE. Terima kasih penjelasannya Rizky Ananda Pratama. Selanjutnya tentang antarmuka fisik ISDN yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Dalam terminologi ISDN, koneksi fisik dibuat antara peralatan terminal dan peralatan terminasi jaringan. Mengilustrasikan penempatan kontak untuk masing-masing dari 8 baris pada kedua sisi NT dan TE, gambar 59. Dua pin digunakan untuk menyediakan transmisi data di setiap arah. Titik-titik kontak ini digunakan untuk menyambungkan kabel twist pair yang berasal dari perangkat NT dan TE. Karena tidak ada sirkuit fungsional khusus, sirkuit penerima transmisi digunakan untuk membawa data dan sinyal kontrol. Informasi kontrol ditransmisikan dalam bentuk pesan. Spesifikasi kelistrikan ISDN menentukan penggunaan transmisi seimbang. Dengan transmisi seimbang, sinyal dilakukan pada saluran seperti pasangan bengkok yang terdiri dari dua konduktor. Sinyal ditransmisikan sebagai arus yang mengalir ke satu konduktor dan kembali ke konduktor lainnya. Kedua konduktor tersebut membentuk rangkaian lengkap. Untuk sinyal digital, teknik ini dikenal sebagai
penyesuaian diferensial, karena nilai binar bergantung pada arah perbedaan tegangan antara dua konduktor. Transmisi tidak seimbang yang digunakan pada antarmuka lama seperti EIA 232 menggunakan satu konduktor untuk membawa sinyal dengan ground menyediakan jalur kembali. Mode keseimbangan mentolerir lebih banyak dan menghasilkan lebih sedikit noise daripada mode tidak seimbang. Idealnya, interferensi pada saluran yang seimbang akan bekerja sama pada kedua konduktor dan tidak mempengaruhi perbedaan tegangan. Karena transmisi tidak seimbang tidak memiliki kelebihan ini, umumnya terbatas pada penggunaan kabel koaksial ketika digunakan pada sirkuit interchange seperti ETA 232 ini terbatas pada jarak yang sangat pendek. Sekian penjelasan presentasi dari kami. Lebih dan kurang mohon maaf.